liburan bulan Mei itu saya sama keluarga Jalan-jalan. ke Korea. Nah, udah deh saya paling seneng tuh kuliner, semua jajanan saya cobain. Iya, Itu kan balikinnya itu nggak gampang. betul. Kan yang paling susah itu di makanan. Iya, 80-90% dari yang kita makan. Betul. Olahraga itu paling 10-20% Betul. deh. betul. Jadi saya lebih fokus ke makanan. Sebenarnya, cuma Sebenarnya saya lagi fat loss. Ini udah 6 bulan tersesat, coach. Jadi dari liburan bulan Mei itu saya sama Jalan-jalan. keluarga ke Korea. Nah, udah deh saya paling seneng tuh kuliner, semua jajanan saya cobain. Iya, Jadi nggak ada yang maksudnya nggak dicatat lah. iyalah kita liburan Nah, ngapain itu gitu-gitu udah ya. pulang, Itu kan balikinnya itu nggak gampang. Betul. Nah, terus juga kendala waktu. Kendala waktu, olahraga kadang-kadang bangun kesiangan udah cuman aduh nggak sempet, udah deh sama sekali nggak olahraga. Iya, Jadi itu berat saya sih karena memang saya segini aja. Ini dibilang kecil, saya kemarin itu fat loss itu pernah sampai 50, 56, 57. Kemarin itu saya udah naik, dari pertama saya ikut GGL aja saya 62. Kemarin itu saya naik sampai 63. Tapi memang orang lihatnya ya casingnya ya begini-gini aja. Mungkin karena saya saya tinggi juga gitu. Tapi saya merasa, loh ini kok celananya agak sempit ya. Perut Dan saya ya? merasa ini ototnya pasti juga hilang. Karena proteinnya kurang gitu. Dari situ saya pikir-pikir nih coba balik lagi gimana. Selama ini kan yang paling susah itu di makanan. Iya. 80-90% dari yang kita makan. Betul. Olahraga itu paling 10-20% Betul. deh. Betul. Jadi belakangan ini saya udah mulai disiplin lagi untuk meal plan-nya. Oke. Jadi biasanya tuh saya bangun belain olahraga dulu. Kalau udah kesiangan, Males ya? meal plan-nya tuh aduh males. Udah sekedarnya aja atau udah beli aja deh di kantor deh. Iya. Ntar gue pilih-pilih aja deh yang katanya menu diet gitu. Iya. Nah, belakangan saya pikir salah begini. Akhirnya saya lebih fokus ke meal plan. Oke. Jadi meal plan-nya saya lebih disiplin. Olahraganya kadang-kadang cuman dapat 2 set pun ya nggak apa-apa, 2 set aja. Daripada enggak sama sekali. Tapi meal plan-nya saya ikut. Oke. Ini saya lagi coba fat loss lagi, ini udah 61. Mhm. Orang-orang bilang kurus amat. Padahal sebenarnya ini udah lebih dari yang Dulu. kemarin. Iya. Nah, terus saya merasakan, emang saya nggak ngukur sih, Coach. Tapi saya merasakan kemarin perutnya kan udah mulai kendor. Begah ya? Iya. Nah, sekarang saya merasakan perut yang bagian atas itu dia kempes, tapi perut yang bagian bawah Masih. kok tambah gede ya perut gua ya. Ternyata enggak, kayaknya karena perut yang di tengahnya itu kecil duluan, jadi yang bawah itu kelihatannya gede gitu loh. Iya. Jadi saya lagi penasaran yang ini, makanya saya fat loss lagi. Oke. Jadi saya lebih fokusin meal plan. Pokoknya yang utama meal plan. Olahraga sebisanya. Iya. Dan saya kalau yang 10.000 langkah memang dari awal saya nggak gitu jalanin karena kan waktu ya. Iya. Nah, belakangan ini saya mulai lebih disiplin. Saya jalan di treadmill, speednya 3,5. Iya. Tapi saya incline 12. Kalau dihitung stepnya memang sama aja sekitar 5.000 kalau sejam. Tapi itu keringetnya tuh banyak banget. Itu karena kan heart rate-nya lebih tinggi kan. Betul. Incline kan ya. Iya, itu kardio sih. Itu efeknya jadi gimana? Mendingan jalan biasa aja, nggak incline. Atau saya pikir kan saya mau fat loss ya, jadi saya pikir ya udah deh daripada tambahin waktu jalan, mendingan saya incline aja gitu. Sebenarnya nggak perlu incline. Jadi Susan melakukan jalan di treadmill ini setiap hari, rutin? Kalau weekend enggak, Oke. Pokoknya pas hari olahraga itu aja. Kenapa nggak waktunya dipakai untuk olahraga aja? Nggak apa-apa juga sih kalau dapat 2 set, 3 set, ya udah kamu mau jalan. Jadi kayak gini, jalan 10.000 langkah itu sebenarnya bukan olahraga. Kita nggak mau itu jadi olahraga. Jadi sebenarnya lebih baik jalan itu dilakukan sebagai aktivitas. Jadi daripada duduk seharian di kantor, pas telepon mungkin jalan, riwi, itu akan lebih baik. Jadi itu sebenarnya untuk menambah aktivitas keseharian, bukan untuk olahraga sebenarnya jalan itu. Karena banyak orang ngerasa, oh aku udah olahraga loh hari ini, tadi pagi udah low impact gitu ya, 7 set bla 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 bla.
Terus dia ngerasa karena udah olahraga, dia boleh mager. Jadi seharian dia cuma rebahan di sofa, di kasur. Nah kita nggak mau itu, makanya kita pakai 10.000 langkah itu di GGL. Nih, kamu jalan nih. Gitu. Jadi supaya lebih aktif aja. Jadi bukan untuk menambah olahraga, tapi untuk menambah keaktifan orang-orang. Kalau kita jalan 10.000 langkah, itu kan kira-kira kalori yang terpakai itu sekitar 200 deh misalkan. Kalau misalkan kita nggak jalan, apakah kalori defisitnya itu kita harus kurangin lagi? Betul. In a way, yes. Kalau secara matematika. Jadi kayak gini, misalnya seharian penuh ya, ini sebenarnya lebih sih, cuman ini supaya gampang aja. Seharian penuh kita membakar 2.000 kalori, misalnya nih. 70% dari 2.000 kalori itu, yaitu 1.400, itu tuh sebenarnya dipakai untuk mempertahankan hidup saja. Saat kita tidur, saat kita duduk, kayak Susan sekarang nih duduk. Nah ini memakai 70% ini, totalnya kurang lebih 1.400. Makanya di defisit kita, defisitnya kurang lebih 1.400 kan, untuk mereka yang punya kalori maintenance 2.000 tuh. Nah jadi kita defisit itu setidaknya harus bisa memenuhi BMR ini, kalori yang terpakai saat istirahat. Nah setelah itu, kurang lebih 15% berikutnya, yaitu 300 kalori ya, itu adalah keaktifan sehari-hari, Susan. Jadi kamu jalan, kamu mandi, kamu kesana, kamu kesini, nah itu semua 300-an kalori. Nah 10.000 langkah itu masuk ke 300 kalori ini. Jadi kalau Susan bisa memenuhi 10.000 langkah, 300 kalori ini termaksimalkan. Ibaratnya seperti itu. Nah yang berikutnya adalah pemrosesan makanan, itu 10%. Jadi dari 2.000 kalori yang terpakai setiap hari, 200 kalori itu kurang lebih buat memproses makanan yang kita makan. Nah, gimana cara memaksimalkan 200 kalori ini? Makan protein, karena protein memakai kalori yang paling banyak untuk diproses dibandingkan karbohidrat dan lemak. Jadi proteinnya penting. Nah, jadi kalau mau memaksimalkan pembakaran kalori di pemrosesan makanan ini, pastikan proteinnya selalu cukup. 5% terakhir ini baru olahraga sebenarnya. Jadi saya lebih fokus ke makanan. Sebenarnya, cuma olahraga yang di ujung ini yang kesannya nggak penting, membangun massa otot. Massa ototnya akan bisa meningkatkan yang 70% ini. Jadi mereka sebenarnya muter gitu loh, terconnected. Jadi sebenarnya nggak bisa ditinggalin juga sih. Makanya kalau Susan bilang, sudah sebisanya coach ya 2-3 set lah sedapatnya. Oke, itu nggak masalah. Jalannya saya bilang sih lebih kayak di office aja. Kalau misalnya telepon, kan aku juga sering ya kadang-kadang ditelepon gitu. Teleponnya daripada duduk, aku bawa berdiri. Kalau misalnya pakai HP. Jadi aku jalan, riwa-riwi, telepon gitu. Soalnya kalau misalkan saya nggak olahraga, nggak jalan, aktivitas sehari-hari itu sekitar cuma 2.000 step. Iya, betul. Jadi kayaknya pas lihat ini, apalagi waktunya kan mepet tuh. Saya sampai rumah misalkan udah jam 7 malam, habis bisa makan gitu ya, udah 7:30, besoknya udah harus bangun kerja lagi, betul. Jadi itu saya pikir jalannya itu saya mau ngebut, mau capai target gitu. Iya. Oke, siap. Thank you coach. Sama-sama. Thanks for coming. Bye. Yo, see you.